Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin pelaksanaan upacara kenaikan pangkat perwira tinggi Polri. Sebanyak 31 perwira tinggi Polri yang mengikuti upacara ini. Dalam memperingati Hari Bayangkara ke-78, Polri menggelar doa bersama lintas agama dengan tema bersama Polri Presisi Membangun Negeri Menuju Indonesia Emas. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-78, Polri menggelar Khatam Al-Quran oleh 78 Qori dan Hafiz Al-Quran. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Hari Bayangkara ke-78 1 Juli 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Jayashunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaksanakan mutasi terhadap 745 personel anggota kepolisian yang terdiri dari perwira tinggi dan perwira menengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi perwira tinggi dan perwira menengah. Mutasi tersebut diantaranya pergantian posisi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Suntana yang dimutasi sebagai perwira tinggi dalam rangka pensiun. Posisi tersebut digantikan oleh Inspektur Jenderal Syahhardiantono yang merupakan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Posisi yang ditinggalkan Irjen Pol Syahhardiantono akan diisi oleh Inspektur Jenderal Abdul Karim. Irjen Pol Syahhardiantono naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi dengan 3 bintang di pundaknya. Posisi Inspektur Jenderal Abdul Karim yang merupakan Kapolda Banten digantikan oleh Inspektur Jenderal Suyudi Aryoseto. Brigadir Jenderal Suyudi Aryoseto, Wakapolda Metro Jaya, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Banten. Posisi Wakapolda Metro Jaya diisi oleh Brigadir Jenderal Jati Wiyoto Abadi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Kalimantan Timur. Posisi Wakapolda Kalimantan Timur diisi oleh Brigadir Jenderal M. Sabibul Alif yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Banten. Posisi Wakapolda Banten diisi oleh Komisaris Besar Polisi Hengki yang sebelumnya merupakan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Atas promosi jabatan ini, Kombes Pol Hengki naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal dengan bintang 1 yang diembannya. Dari Jakarta, Mural Almas, Polri TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin pelaksanaan upacara kenaikan pangkat perwira tinggi Polri. Upacara digelar di Rumah Tama Mabes Polri, Jakarta. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, total ada 31 perwira tinggi Polri yang mengikuti upacara kenaikan pangkat. Berikut 31 daftar pati Polri yang mengikuti upacara kenaikan pangkat. Komjen Pol Agung Setio Imam Effendi, jabatan Pati Bareskrim Polri, penugasan pada BIN. Komjen Pol Syahhardianto, jabatan Kaba Intelkam Polri. Irjen Pol Atang Heradi, jabatan Widya Ismara, Utama Kepolisian tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Irjen Pol Cusani Patopol, jabatan Widya Iswara, Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, jabatan Kapolda Sumut. Irjen Pol Suyudi Aryoseto, jabatan Kapolda Banten.
Brigjen Pol Marwan Syukur, jabatan Perancang Peraturan Kepolisian Utama tingkat 2 Divkum Polri. Brigjen Pol Heni Sulistia Arianta, jabatan Pati Lemdikat Polri, petugasan pada Watanas. Brigjen Pol Bambang Sentot Widodo, jabatan Kesespimmen Sespim Lemdiklat Polri. Brigjen Pol Supriyadi, jabatan Kasespimti Sespim Lemdiklat Polri. Brigjen Pol Antoni Agustinus Koilal, jabatan Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 2 Sespim Lemdiklat Polri. Brigjen Pol Yusuf Mawadi, jabatan Sespus Dokes Polri. Brigjen Pol Imam Tobroni, jabatan Widyaswara Utama Kepolisian Utama tingkat 2 Sespim Lemdiklat Polri. Brigjen Pol Agus Prianto, jabatan Analis Intelijen Kepolisian Utama tingkat 2 Baintelkam Polri. Brigjen Pol Oni Trimurti Nugroho, jabatan Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Utama tingkat 2 Divkum Polri. Brigjen Pol Riki Naldo Khairul, jabatan Waket bin Minwa STIK Lemdiklat Polri. Brigjen Pol Budi Hermawan, jabatan Widyaswara Utama Kepolisian tingkat 2 Sespim Lemdiklat Polri. Brigjen Pol Toto Suharyanto, jabatan Waketbit Kermadianmas STIK Lemdiklat Polri. Brigjen Pol I Gusti Gede Maha Andika Jaya, jabatan Karo Kespol Pusdokes Polri. Brigjen Pol Hari Kurniawan, jabatan Auditor Sispamob Fitnas Utama tingkat 2 Baharkam Polri. Brigjen Pol Hengki, jabatan Wakapolda Banten. Brigjen Pol Faisal Ramadhani, jabatan Widyaswara Utama Kepolisian tingkat 2 Sespim Lemdiklat Polri. Brigjen Pol Dadi Hartadi, jabatan Agen Intelijen Kepolisian Utama tingkat 2 Baintelkam Polri. Brigjen Pol Sumi Hastari Purwanti, jabatan Tenaga Dokes Investigasi Kepolisian Utama tingkat 2 Pusdokes Polri. Brigjen Pol Prapto Santoso, jabatan Widyaswara Utama Kepolisian tingkat 2 Sespim Lemdiklat Polri. Brigjen Pol Yusran Cahyo, jabatan Karo Jianbang Lemdiklat Polri. Irjen Pol Winston Tommy Watuliu, jabatan Pati Baintelkam Polri, penugasan pada BIN. Irjen Pol Nazirwan Aji Wibowo, jabatan Pati Sahlip Polri, penugasan pada Watanas. Irjen Pol Rizal Iriawan, jabatan Pati Baintelkam Polri, penugasan pada BIN. Brigjen Pol Franciscus Barung Mangera, jabatan Pati Lemdiklat Polri, penugasan pada Otorita Ibu Kota Nusantara. Brigjen Pol Amazon P. Lamunia, jabatan Pati Baintelkam Polri, penugasan pada BIN. Pemirsa, salah satu dari 31 personel Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat perwira tinggi Polri Sabtu 29 Juni 2024 di Rumah Tama Mabes Polri adalah Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti, seorang polisi wanita. Bertambahnya Polwan yang menjadi jenderal adalah bukti keseriusan Polri baik kontribusi maupun komitmen dalam mendukung keadilan dan kesejahteraan gender di lingkungan kepolisian untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat perwira tinggi atau Pati Polri di Rumah Tama Mabes Polri Sabtu 29 Juni 2024. Total ada 31 pejabat tinggi Polri yang mengikuti upacara kenaikan pangkat. Salah satunya adalah Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti, seorang polisi wanita. Bertambahnya Polwan yang menjadi jenderal adalah bukti keseriusan Polri baik kontribusi maupun komitmen dalam mendukung keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan kepolisian untuk menduduki jabatan strategis di lingkup kepolisian. Sumi Hastri Purwanti yang naik pangkat dari Kombes Pol menjadi Brigjen Pol merupakan ahli forensik wanita di Indonesia yang telah berkiprah hingga kancah internasional. Polwan ini membuat layanan forensik klinik atau Forklin secara khusus demi keberpihakan kepada korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
dengan membuat ruang khusus untuk penanganan penyidikan hingga pendampingan kesehatan korban. Hal ini bertujuan agar perempuan dan anak yang menjadi korban mendapatkan haknya. Dari Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Daerah Bengkulu menggelar upacara kenaikan pangkat di Gedung Tribrata Polda Bengkulu. Kenaikan pangkat personil Polda Bengkulu ini terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armet Wijaya dan dihadiri Wakapolda Bengkulu, Itwasda Polda Bengkulu beserta jajaran pejabat utama Polda. Dalam kenaikan pangkat ini terdapat 483 personel Polda jajaran yang menerima kenaikan pangkat. Di antaranya 24 personel perwira menengah dan perwira pertama dan serta 459 personel bintara hingga tamtama. Usai melaksanakan upacara kenaikan pangkat, seluruh personel yang naik pangkat mendapatkan ucapan selamat dari Kapolda Bengkulu dan jajaran pejabat utama Polda Bengkulu. Upacara selesai. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Kunjungan tim Kompolnas Republik Indonesia yang juga dihadiri beberapa pejabat dari Polres Metro Jakarta Barat menunjukkan apresiasi dan dukungan terhadap program Polisi Mengajar, sebutan Polsek Pengembangan. Program tersebut tidak hanya memberikan didikan kepada anak-anak yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berdaya saing. Tim Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia mengunjungi Polsek Kembangan, Jakarta Barat sebagai bagian dari rangkaian peninjauan penilaian Kompolnas Award tahun 2024 untuk Polsek terbaik di jajaran Polda Metro Jaya. Kunjungan bertujuan untuk melihat langsung program unggulan Polsek Kembangan, Polisi Mengajar yang mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran serta mengajar anak-anak putus sekolah, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di kawasan pemukiman kumuh Srengseng. Aibtu Agus Rianto, seorang Babin Kamtipmas Srengseng, adalah sosok di balik program ini. Dengan dedikasi tinggi, Aibtu Agus menyisihkan sebagian dari gajinya untuk mendirikan TPA dan merekrut tenaga pengajar sukarela untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak yang tidak mampu. Dalam kunjungan tersebut, Muhammad Dawam, anggota Kompolnas RI, mengatakan kunjungan ini sebagai bagian dari penilaian Kompolnas Award tahun 2024 dengan menerima paparan dari Kapolsek Kembangan, Kompol Billy Gustiano Barman, yang menjelaskan bahwa TPA Maju Bersama telah didirikan sejak tahun 2019 atas inisiatif Aibtu Agus Rianto. Babin Kamtipmas Pak Agus pada saat itu menanyakan kepada anak dan orang tuanya kenapa tidak sekolah, karena dari usia mereka seharusnya masih bersekolah. Dari jawaban orang tuanya, karena memang tidak ada biaya untuk sekolah sehingga tidak bisa untuk bersekolah. Karena dari hasil keliling mencari barang bekas tersebut hanya cukup untuk makan sehari, dan bahkan untuk tempat tinggalnya pun ada yang tinggal di kandang kambing. Nah, itu memang fakta di lapangan seperti itu. Kemudian dari hal tersebut, Babin Kamtipmas termotivasi mengajak dan mengajari anak tersebut untuk mengadakan kegiatan belajar bersama di daerah tersebut. Tujuannya agar anak-anak tersebut bisa membaca dan menulis. TPA tersebut tidak memungut biaya dari para murid dan seluruh pendanaan berasal dari gaji Aibtu Agus Rianto serta swadaya masyarakat sekitar. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.